Pilot dan kopilot Smart Air tewas dalam tugas setelah menjadi korban penyerangan kelompok kriminal bersenjata di Bandara Korowai Batu, Kabupaten Bovendigul, Papua Selatan. Saat penembakan, pilot Smart Air Kapten Egon Erawan dan kopilotnya Kapten Baskoro sedang membawa 11 penumpang yang merupakan warga sipil dari Bandara Tanah Merah menuju Bandara Korowai Batu. Satgas Damai Kartens mengidentifikasi pelaku penyerangan merupakan KKB Yahukimo yang memang memiliki motif untuk menyebar teror dan rasa takut. Perlu diketahui, lokasi Bandara Korowai Batu ini lebih dekat ke wilayah Kabupaten Yahukimo dibanding Kabupaten Bovendigul sendiri. Jadi kita identifikasi bahwasannya kelompok KKB ini pimpinan LQ Skobak dari Batalion Semut Merah dan Batalion Kanibal. Mereka sejak sudah lama mereka akan melakukan menebar teror. Mereka akan melakukan penembakan, penganiayaan dengan senjata tajam, seperti itu, Pak. Pembakaran fasilitas umum, pembakaran fasilitas publik, fasilitas kesehatan, sekolah, dan lain-lain. Ikatan Pilot Indonesia mengecam dan mengutuk keras tragedi penembakan yang menewaskan Kapten Egon Erawan dan Kapten Baskoro di Bandara Korowai Batu, Bovendigul. Ikatan Pilot Indonesia meminta pemerintah menjamin keamanan penerbangan, khususnya di daerah dengan risiko keamanan yang tinggi. Penerbangan adalah moda transportasi strategis nasional yang vital bagi Indonesia, yang menghubungkan geografis Indonesia sebagai negara kesatuan. Sehubungan dengan tragedi ini, Ikatan Pilot Indonesia memohon dengan hormat perhatian khusus dari Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk bertindak segera dan turun tangan dalam memulihkan, menjamin, dan memastikan keamanan penerbangan. Keluarga bercerita, jika almarhum kopilot Baskoro sempat memberitahu soal penugasannya di Papua sebelum peristiwa penembakan. Keluarga pun sempat mempertanyakan keamanan untuk pilot selama bertugas. Namun almarhum tak banyak bercerita, hingga peristiwa penembakan menewaskan nyawanya. Ya, begitu keluar Oknama, tiba-tiba dapat tugas ke Papua. Waktu ditanya, aman nggak? Dia bilang aman, tapi nggak sempat berpikir mungkin ya, nggak sempat nanya teman-temannya. Sudah 5 hari di Papua, baru dapat kabar kemarin siang. Ya ternyata ada insiden seperti itu. Terus sekarang lagi terbangkan ke Jakarta. Nanti pemakamannya besok dari jam 3 di Pondok Kelapa. Pasca penembakan, anggota Satgas Damai Kartens langsung mengamankan Bandara Korowai Batu. Penerbangan di Bandara Korowai Batu juga sempat ditutup hingga keamanan di kawasan ini kondusif. Jaminan keselamatan bagi pilot menjadi penting. Selain soal nyawa, juga mengancam beroperasinya pesawat perintis ke daerah terluar di Papua. Tim Liputan Kompas TV. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad menyampaikan duka cita untuk keluarga pilot dan kopilot Smart Air yang tewas dalam penyerangan KKB di Papua Selatan, Saudara. Dasko pun berharap pemerintah mengusut tuntas kasus penembakan ini dan memastikan proses investigasi berjalan transparan hingga memberikan rasa aman bagi masyarakat. Turut prihatin dan berbelasungkawa, dan kami harapkan ya hal itu tidak terjadi, tapi karena sudah terjadi mungkin kita akan minta supaya hal tersebut dapat diusut dengan tuntas, dan kepada keluarga yang ditinggalkan kami harap dapat tambah menerimanya. Saudara, pasca penembakan pilot dan kopilot Smart Air yang tewas akibat serangan KKB di Papua, jaminan rasa aman untuk pilot pesawat perintis yang sering menjadi transportasi utama, baik untuk warga ataupun pengiriman logistik di daerah Papua pun menjadi salah satu hal penting yang diberikan oleh pemerintah dan juga TNI Polri. Kita bahas bersama dengan Ketua Ikatan Pilot Indonesia, Muhammad Reza Nugraha. Selamat petang, Mas Reza. Selamat petang, Mas. Halo, ya. Mas Reza, ini kan pasca insiden ini akhirnya pemerintah menginstruksikan
adanya pengawalan dari TNI Polri terhadap penerbangan yang dilakukan oleh pesawat perintis di daerah-daerah pedalaman ataupun daerah-daerah yang rawan seperti di Papua. Tanggapan dari Ikatan Pilot Indonesia sendiri seperti apa? Ya, kami sangat menyambut baik ya bahwa pemerintah bertindak cepat setelah terjadinya insiden ini. Tentunya ini adalah harus ada kinerja bersama atau sinergi bersama untuk kita mengatasi pasca insiden ini. Tapi tentunya yang kita harapkan selain respon reaktif juga ada respon proaktif untuk kita agar bisa mencegah kejadian seperti ini terulang kembali. Baik, ini bisa digambarkan, mungkin Kapten Reza juga sering berbincang begitu dengan rekan-rekan sesama pilot ataupun kopilot yang memang kerap terjun di daerah pedalaman, daerah rawan dengan menggunakan pesawat perintis begitu. Sebenarnya yang menjadi tantangan di sana, kekhawatiran mereka itu seperti apa? Sebenarnya untuk di daerah Papua sendiri itu memang secara geografis dan kondisinya memang lebih challenging atau lebih menantang ya, lebih kompleks dibandingkan di daerah-daerah lain. Tapi sejauh ini semuanya diupayakan untuk sesuai dengan standar yang ada. Cuman faktor adanya situasi keamanan yang terjadi di Papua ini tentunya menambah resiko atau menambah rasa aman dari teman-teman pilot yang terbang di daerah Papua, terutama di daerah-daerah yang memiliki resiko keamanan yang cukup tinggi seperti itu. Dan menurut Anda sendiri bentuk pengamanan yang seperti apa yang akhirnya betul-betul menjamin keselamatan penerbangan perintis di daerah-daerah di sana? Ya, untuk keamanan penerbangan sendiri sebenarnya semua sudah diatur di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan, yaitu bab 14 keamanan penerbangan. Di situ ditulis bahwa pemerintah memang bertanggung jawab terhadap jaminan keamanan penerbangan. Tapi tentunya yang pertama kita harus memastikan bahwa standar untuk objek vital nasional yakni bandara ini sendiri sudah memenuhi syarat, termasuk juga tentang komposisi dari personel yang ada di dalamnya ketika terjadi atau ketika adanya operasional penerbangan. Ditambah lagi dengan situasi keamanan yang saat ini mungkin sedang memanas. Tentunya koordinasi itu tidak hanya bisa dilakukan oleh dari personel bandara itu sendiri atau dari otoritas sipil itu sendiri. Harus ada kerjasama yang responsif antara otoritas sipil juga dengan otoritas militer setempat, seperti itu. Berarti memang petugas yang ada di bandara ini berkaitan dengan Kementerian Perhubungan, karena kalau kita lihat ada regulasi keamanan penerbangan peraturan Menteri Perhubungan nomor 9 tahun 2024 tentang keamanan ini sendiri. Nah, menurut Anda sejauh mana penerapannya selama ini? Ya, penerapannya selama ini memang kita sudah menangkap bahwa adanya kemungkinan bahaya atau ancaman-ancaman yang selama 5 tahun terakhir ini terjadi, dan kita sudah mencoba untuk menyampaikan ini di tahun 2022 dan 2023, di mana dari semenjak itu juga cukup banyak kejadian-kejadian yang terkait dengan gangguan keamanan seperti itu. Untuk sejauh mana, setahu saya ya saat ini adalah salah satu insiden yang membuktikan bahwa kita harus melakukan evaluasi menyeluruh agar kejadian ini tidak terulang kembali. Harapan kita bersama ya, tidak ada lagi korban nyawa yang berjatuhan, karena sebenarnya ini adalah niat mulia begitu ya, mengendarai ataupun dengan adanya pesawat perintis ini bisa membantu transportasi di daerah-daerah terpencil seperti di Papua. Terima kasih Ketua Ikatan Pilot Indonesia Muhammad Reza Nugraha telah berbagi informasi di Kompas Petang. Salam sehat Mas Reza. Terima kasih.